Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video ini Bu April akan menyajikan pembelajaran mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi sekutu dari segi fisik. Sebelumnya, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Kompetensi inti yang akan dicapai pada pembelajaran ini. Kompetensi dasar mampu menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Mempertahankan kemerdekaan, mencapai pun susah, apalagi untuk mempertahankan. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia pada masa itu? Kita akan bahas di sini. Ada 6 perjuangan fisik yang akan Bu April jelaskan pada PowerPoint ini. Yang pertama, pertempuran 10 November atau Surabaya. Berikut adalah komandan militer masing-masing dari Surabaya maupun dari sekutu. Diawali dengan insiden di Hotel Yamato, Surabaya. Diawali dengan adanya maklumat pemerintah Indonesia yang mewajibkan bendera nasional harus berkibar di seluruh wilayah Nusantara. Kemudian adanya gerakan pengibaran bendera di Surabaya pada insiden perobekan bendera di Yamato, di mana bendera Belanda di sana, kemudian adanya perobekan bendera warna biru. Kronologinya mulai dari Inggris yang mendarat di Surabaya, yang bertujuan awalnya untuk melucuti dan membebaskan Jepang. Pada awalnya untuk membantu Indonesia, tapi dia berkhianat. Kemudian Inggris membantu sekutu mengembalikan Indonesia pada jajahan Belanda. Kemudian Inggris dan sekutu pun bekerja sama, sehingga pasukan Jepang yang ada pada tawanan Indonesia dibebaskan dan dikembalikan kepada negaranya. Dilanjutkan dengan adanya ultimatum pada 10 November. Pada Mayor Jenderal Mansred mengeluarkan ultimatum, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya. Batas ultimatum pada tanggal 10 November. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang diawali dengan bom udara ke gedung-gedung pemerintah Surabaya karena ultimatum tidak diindahkan. Kemudian arek-arek Surabaya menolak ultimatum dari pihak Inggris dengan menulis surat seperti berikut ini. Akibat penolakan ultimatum itu, adanya serangan Inggris secara besar-besaran, karena pada awalnya pihak Inggris itu mengira bahwa Surabaya akan bisa ditaklukkan dalam tempo 3 hari. Kemudian, akhir dari kepemerintahannya adalah Britania Raya menang secara taktikal dan militer. Kedua, Indonesia menang secara strategik dan politiknya. Kemudian Britania Raya secara perlahan menjadi pihak netral, mengakui legitimasi pemerintahan Indonesia, kehilangan mayoritas aset militernya. Jadi, pada 10 November ini, Inggris mulai membuka hatinya untuk membantunya dalam melepaskan diri dari Belanda. Inggris memfasilitasi perundingan di Linggarjati yang nantinya akan diselenggarakan pada tahun 1946. Inggris menekan pemerintah Belanda untuk maju ke meja perundingan dan menumbuhkan rasa patriotisme bagi rakyat Indonesia sehingga menjadi panutan bagi kota lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah Bandung Lautan Api. Kenapa kok disebut sebagai Lautan Api? Kita mengenal peristiwa tersebut dari SD, SMP, sekarang pun kita bahas kembali. Kita ulas kembali secara garis besarnya
Berikut adalah beberapa aset, pemimpin, dan korban militer pada pertempuran Bandung Lautan Api. Sebabnya ada kedua, yaitu umum dan khusus. Orang Belanda yang baru bebas dari kampung tawanan mulai melakukan tindakan yang mengganggu keamanan orang Bandung. Kemudian adanya teror yang dilakukan oleh Nietzsche. Ultimatum sekutu yang harus mengosongkan kota Bandung bagian utara. Inggris menuntut agar semua senjata api yang direbut dari tangan Jepang dikembalikan. Ultimatum yang kedua, sekutu untuk mengosongkan Bandung bagian selatan. Jalannya peristiwa pada 21 November 1945. Ultimatum pertama yang sudah disebutkan tadi. Yang kedua, pada 24 November TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan ke markas sekutu di bagian utara termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger. Karena TKR tidak ingin Bandung dikuasai oleh Belanda, apalagi dijadikan markas militernya. Setelah terjadi pertempuran awal, penyerangan awal itu mengakibatkan semakin seringnya bentrokan senjata antara TKR dan sekutu. Yang keempat, kota Bandung terbagi menjadi dua, Bandung Utara dan Bandung Selatan. Oleh karena persenjataan yang tidak memadai, pasukan TKR tidak dapat mempertahankan Bandung Utara dan akhirnya dikuasai oleh sekutu. Selanjutnya, tanggal 23 Maret 1946, dengan ultimatum yang kedua, agar rakyat Bandung, para pejuang TRI mengosongkan bagian selatan kota Bandung. Tapi dengan gigih rakyat Indonesia, rakyat Bandung, dan TRI tidak mau dipukul mundur oleh sekutu. Kemudian rakyat diungsikan oleh TKR, TRI menuju keluar kota Bandung. Kemudian Bandung Selatan dibumi hanguskan dengan tujuan agar tidak terjadi penguasaan Bandung sebagai markas militernya sekutu. Dapat disimpulkan, tuntutan pelanggaran peraturan militer oleh Inggris, hancurnya mayoritas bangunan di Bandung karena semua sudah dibumi hanguskan. Kemudian populasi Bandung tidak dapat digunakan banyak bangunan komunikasi dan transportasi oleh sekutu. Rakyat Indonesia rela membakar rumahnya agar tidak dijadikan markas oleh sekutu. Yang ketiga adalah Semarang, pertempuran 5 hari di Semarang. Sebabnya pihak Indonesia mengumumkan penyerahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia. Yang kedua, pihak Jepang yang ingin mengambil alih kota Semarang. Meninggalnya Karyadi di Peterongan dan tertangkapnya Jenderal Hakamura. Jalannya peristiwa dimulai dari adanya tawanan Jepang yang dibawa. Kemudian mereka kabur ke batalion Gedobutai. Pada saat itu para pemuda menyerang dan adanya gencatan senjata. Tempat persediaan air yang dijaga oleh polisi Indonesia itu diserang oleh Jepang dan disiksa. Kemudian air pun diracuni oleh Jepang. Karyadi memeriksa persediaan air, namun ia pun dibunuh oleh Jepang. Pada 15 Oktober, Wongsonegoro ditawan di markas Gedobutai di Jatingaleh bersama istri dan anaknya. Kemudian di Semarang, bagian timur, utara, juga diserang oleh Jepang. Jepang menyerang kawasan hotel. Pertempuran dimenangkan oleh Jepang. Kemudian Jepang berhasil menguasai pasar Johar, kantor bapak dan kantor telepon. Selanjutnya, pada 17 Oktober 1945 terjadi perundingan mengenai gencatan senjata yang diadakan di Candi Baru. Pihak Indonesia sepakat, namun Jepang tetap melanjutkan pertempuran. Di tanggal berikutnya, Jepang berhasil mematahkan pertahanan para pemuda di sektor Jatingaleh. Terjadi perundingan untuk mengatur gencatan senjata. Nakamura mengancam akan mengebom kota Semarang apabila tidak menyerahkan senjata. Pada saat itu, Wongsonegoro pun menandatanganinya.
Pada akhir 19 Oktober, di Pelabuhan Semarang telah berlabuh sebuah kapal besar yang mengangkut tentara sekutu, yakni pasukan dari Inggris. Karena kedatangan itulah kota Semarang telah terlepas dari bahaya maut bom oleh Jepang. Tokoh pada masa itu, Karyadi, Gubernur Jawa Tengah, Wongsonegoro, dan perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. Yang keempat adalah pertempuran Ambarawa. Berikut peta dari Ambarawa itu. Sebabnya pasukan Inggris yang mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. Pemerintah Indonesia memperkenalkan sekutu untuk mengurus tawanan perang. Jadi pada awalnya sekutu itu diterima baik oleh rakyat Indonesia. Pada 26 Oktober terjadi insiden di kota Magelang antara pasukan TKR melawan pasukan sekutu. Pertempuran tersebut dapat diminimalisir karena adanya perundingan gencatan senjata antara Insinyur Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle. Isi dari perjanjian tersebut antara lain, sekutu tetap menempatkan pasukan di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi para tahanan yang ditawan oleh Jepang. Karena sekutu menjanjikan bantuan itu kepada Indonesia sehingga diterima baik. Yang kedua, gencatan senjata dilakukan dengan segera. Jumlah pasukan sekutu harus dibatasi sesuai dengan tugas masing-masing untuk menghindari penguasaan sekutu di Indonesia. Sekutu tidak mengakui aktivitas Nica maupun organisasi di bawahnya, sehingga Nica dilarang melakukan kegiatan apapun. Kemudian Jalan Raya Ambarawa dan Magelang terbuka untuk menjadi jalur lalu lintas Indonesia dan sekutu. Dibentuk badan penghubung di Semarang, Ambarawa, dan Magelang untuk mengatasi kesulitan yang ada. Pada saat itu, Inggris mengkhianati perjanjian yang telah dibuatnya, sehingga terjadi sekutu mengebom kampung di sekitar Ambarawa. Sekutu pun tertahan di desa Jambu karena adanya serangan dari pemuda Ambarawa. Ambarawa kemudian dibagi menjadi 4 sektor, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Pada masa itu, Kolonel Istiman memimpin gerakan di Ambarawa, namun ia gugur, kemudian digantikan oleh Kolonel Sudirman atau Jenderal Sudirman. Bantuan berdatangan dari Jogja, Solo, Salatiga, maupun Semarang. Taktik yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman adalah taktik supit orang, mengepung ganda di kedua sisi untuk mengepung musuh. Terjadi selama 4 hari 4 malam ketika TKR mengepung musuh. Yang kelima adalah medan area. Berikut adalah komandan militer, aset militer, dan korban militernya. Sebab adanya medan area adalah bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. Ulah seorang penghuni hotel sekutu yang merampas dan menginjak-injak rencana Merah Putih, sehingga menyebabkan pemuda Indonesia merasa dirinya diinjak-injak maupun negaranya. Pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu dengan memasang papan pembatas yang dinamakan Fixed Boundaries Medan Area. Kemudian sekutu juga mengeluarkan ultimatum. Dilanjutkan dengan jalannya peristiwa, pasukan Inggris dan Nica usaha menghancurkan pusat TKR di Trebet, namun usaha tersebut gagal. Kemudian strategi yang dilakukan rakyat Indonesia pada medan area pada masa itu adalah membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Kemudian pemasangan perbatasan dimulai dengan sekutu dan TKR. Jadi mulai adanya pembatasan wilayah. Tokoh-tokoh yang berjuang pada masa itu, Ahmad Tahir dan Teguh Hasan pada medan area, sedangkan pada sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Yang keenam adalah Perang Puputan atau Bali, atau di daerah Bali yang dikenal dengan Puputan Margarawa. Sebab perlawanannya Indonesia dengan Belanda pada 20 November 1946 yang belum mengakui Belanda sebagai daerahnya. Kemudian adanya serangan pada Ngurah Rai pada saat pergi ke Jogja.
penyerangan kembali pada Belanda, dan Ngurah Rai menolak ajakan kerjasama yang diajukan oleh Belanda. Kronologinya, pasukan Ngurah Rai merebut senjata polisi Nuja pada 20 November 46. Pengurangan terhadap desa Marga, kemudian serangan secara besar-besaran dari kedua belah pihak. Belanda mendatangkan bantuan dan mengebom dari negara. Akhir dari perlawanan, pasukan Ngurah Rai mengadakan perang besar di desa Margarana. Dampak 96 pasukan dari Ngurah Rai pun gugur, sedangkan 400 orang Belanda tewas. Puputan berasal dari kata pertempuran secara besar-besaran oleh pasukan Ngurah Rai. Strategi yang dilakukan Ngurah Rai adalah perang secara besar-besaran di desa Margarana tersebut. Sekian penjelasan dari Ibu April secara garis besar pertempuran secara fisik sebagai tambahan ilmu setelah kita pelajari di kelas maupun di bahan ajar secara online lainnya. Semangat belajar anak-anakku. Ingatlah para pahlawan kita yang telah gugur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Indonesia dengan nama kalian dan prestasi kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.